Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia di semester genap, yaitu bab 5, mempersiapkan proposal. Pada pertemuan kita yang pertama, materi yang akan kita bahas yaitu KD 3.12, mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. 4.12, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca, serta terampil melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif, dengan kreatif, jujur, bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama selama proses pembelajaran. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu pengertian dari teks proposal, ciri-ciri, fungsi, dan tujuan teks proposal, jenis-jenis dan bentuk proposal, unsur-unsur dan struktur proposal. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan proposal? Pernahkah kalian membuat suatu proposal? Nah, pengertian dari proposal itu sendiri adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal pada umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Sedangkan ciri-ciri teks proposal itu sendiri yaitu biasanya proposal berisikan tentang rangkuman dari rancangan kegiatan yang akan dilakukan sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang kegiatan, berisikan dari tujuan dan latar belakang masalah secara rinci dan jelas. Selain itu, proposal memiliki bentuk dari lembaran yang dapat memberitahukan tentang kegiatan yang terkait. Fungsi proposal itu sendiri, 1. Berfungsi sebagai bahan penelitian dengan mengajukan sebuah anggaran dana yang akan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan sosial, budaya, dan bisnis. Proposal dapat digunakan dalam dunia bisnis untuk melakukan sebagai citra dari proyeksi pada saat memulai bisnis. Proposal dapat digunakan untuk mengajukan penawaran dari berbagai lembaga negara atau swasta. Proposal dapat digunakan untuk mengadakan acara kegiatan yang seperti perayaan kompetisi dan kegiatan seminar. Proposal juga dapat digunakan untuk mentransfer dana ke lembaga supaya dapat mendukung suatu acara. Tujuan dari proposal itu yaitu 1. Supaya mudah mendapatkan bantuan dana. 2. Supaya mendapatkan izin acara yang akan dilakukan. Supaya mendapatkan dukungan. Dan supaya mendapatkan sponsor. Jenis-jenis proposal meliputi 1. Proposal wirausaha. Proposal wirausaha merupakan salah satu bentuk lembaga dengan menyusun proposal untuk suatu kegiatan yang dimiliki oleh pihak internal yang telah memegang posisi tertinggi sehingga lembaga akan mendapatkan perizinan dan sponsor dengan pedoman pada perusahaan tersebut. Yang kedua, proposal proyek, yaitu salah satu rangkaian yang berisi tentang kegiatan dan acara dalam kegiatan pada perusahaan sehingga dapat membangun kantor atau lembaga yang lain. Yang ketiga, proposal penelitian, yaitu satu landasan tentang sebuah acuan atau gagasan dan ide yang diperuntukkan untuk mengadakan penelitian. Proposal penelitian dibagi menjadi proposal penelitian kuantitatif, yaitu suatu
proposal yang merupakan dalam bentuk studi yang menggunakan pendekatan sehingga didasari dengan kerangka teori dan ide-ide tentang pengalaman. Yang kedua, proposal kualitatif, yaitu salah satu bentuk proposal holistik dan konstekstual dengan melalui peneliti sebagai tempat instrumen dari kunci. Proposal penelitian kajian pustaka, yaitu bentuk proposal yang dapat memecahkan suatu masalah yang didasari dari landasan yang relevan atau teori yang relevan. Yang berikutnya proposal penelitian pengembangan, yaitu salah satu bentuk proposal yang dapat menghasilkan produk atau rencana dengan gagasan dari suatu masalah yang aktual. Berikutnya ada lagi jenis proposal, yaitu proposal kegiatan dan proposal bisnis atau usaha. Bentuk-bentuk proposal. Proposal dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu bentuk formal yang dilengkapi dengan 3 pendahuluan, yaitu pendahuluan, isi, dan data pelengkap proposal seperti lampiran, tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. Proposal semi formal, ya pada umumnya tidak selengkap proposal formal namun masih berbentuk baku. Kemudian ada yang ketiga proposal non formal, yaitu hampir sama dengan proposal semi formal dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Berikutnya yang akan kita bahas adalah struktur dan sistematika penulisan proposal. Dibagi menjadi 2 contoh, yaitu proposal jenis kegiatan dan proposal penelitian. Struktur proposal kegiatan berisi halaman judul, kemudian latar belakang. Latar belakang berisi dikemukakan adalah penjelasan masalah yang penting untuk diteliti dan dicarikan pemecahannya. Ini kalau di dalam latar belakang proposal penelitian ya. Kemudian tujuan kegiatan. Ya, bersama kalau di dalam proposal penelitian ada halaman judul, itu yang pertama. Kemudian tujuan kegiatan, yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukannya suatu penelitian. Ini kalau di dalam penelitian, kalau di dalam suatu kegiatan, apa ya tujuan yang hendak dicapai setelah melakukan suatu kegiatan ya, ketika melakukan suatu kegiatan. Berikutnya di proposal kegiatan yaitu nama dan tema kegiatan, kemudian bentuk kegiatan, peserta yang di sini adalah peserta yang ikut dalam suatu kegiatan, kemudian waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan itu penting dalam melakukan suatu kegiatan, harus dilampirkan dalam suatu proposal. Kemudian panitia yang penyelenggara suatu kegiatan. Kemudian susunan acara dalam suatu kegiatan harus juga ada disertakan dalam suatu proposal. Rancangan anggaran, ya ini kira-kira perkiraan anggaran yang diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian diakhiri dengan penutup dan juga lampiran. Sedangkan struktur proposal pada penelitian itu pertama yaitu judul, kemudian yang kedua halaman persetujuan, yang ketiga adalah abstrak, 4 kata pengantar, kelima ini bagian bab pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, yang melatar belakangi satu persoalan yang hendak dicari solusi. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan pernyataan secara tersurat, yaitu yang akan dicari jawabannya.
Rumusan masalah pertanyaan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup suatu masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Berikutnya sama tujuan penelitian, yaitu tujuan yang hendak dicapai ketika melakukan suatu penelitian atau mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dengan dilakukannya suatu penelitian tersebut. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Kira-kira apa manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait atau lembaga atau organisasi atau perseorangan ya. Kemudian tinjauan pustaka atau sama juga dengan kajian teori adalah bagian yang penting yang dalam segala jenis penelitian ilmiah yang mencakup semua bidang ilmu. Jadi teori-teori yang menyangkut penelitian yang akan dilakukan. Berikutnya adalah kerangka konsep dan hipotesis. Ini perkiraan hasil yang diperoleh. Ya. Kemudian metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang ditempuh dari awal penelitian sampai dengan analisis data. Nah, yang perlu dibahas dalam metode penelitian sekurangnya mencakup rancangan penelitian, subjek penelitian, dan variabel dan serta pengumpulan data. Berikutnya jadwal dan lokasi penelitian harus juga dilampirkan, dan terakhir adalah lampiran. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu proposal itu adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan berupa tulisan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci, yang merupakan salah satu bentuk dari karangan ilmiah, karena hal ini sangat identik dengan surat pengajuan menggalang dana dalam suatu kegiatan, sebagai pengajuan dalam bentuk surat terhadap sponsor. Proposal juga memiliki arti sebagai bentuk untuk melakukan permohonan secara bersama. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, silakan disimak contoh proposal, dilihat pada materi yang terdapat pada file PDF yang Ibu lampirkan. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi kontak Ibu. Untuk itu, Ibu akhiri sekian pertemuan kita kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.